Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Anawasu tak cetasa, anawahata cetaso. Punya papa pahinasa nati jagarato bhayanti. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah tujuan hidup sebagai umat Buddha? Apa jawaban yang akan kita berikan kepada orang yang bertanya itu? Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberikan jawaban bahwa tujuan hidup kita sebagai umat Buddha itu ada 3. Apa saja? 1, memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia, lengkap dengan segala hal yang berhubungan dengan kebahagiaan sebagai manusia. Punya kekayaan yang didapat dengan jalan dhamma, punya popularitas dalam hal-hal yang baik, punya umur yang panjang dan sehat, serta kebahagiaan-kebahagiaan lainnya sebagai manusia. Yang kedua, tujuan hidup sebagai umat Buddha yang kedua adalah memperoleh kelahiran kembali di alam surga, menjadi dewa ataupun menjadi dewi. Dari buah-buah kebajikan yang didapat ketika sebagai manusia. Ada berapa alam surga dalam agama Buddha? 26. Berapa yang bisa kita lahir kembali di sana bila mana kita belum mencapai anagami? (21 dikurang 4). 17. Ya. 4 itu arupa. Tidak direkomendasi untuk lahir kembali di alam arupa. Kenapa? Karena usianya sangat panjang, sampai kalpa. Untuk bisa melihat anicca itu sulit karena saking panjangnya usia. Yang 5 itu khusus anagami. Kalau kita belum mencapai anagami, tidak bisa lahir di alam sudawasa, alam khusus anagami. Ya, jadi ada 6 alam surga biasa dan ada 11 alam surga rupa yang bisa menjadi kondisi bagi kita sebagai umat Buddha lahir di sana sebagai buah dari kebajikan. Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka yang sudah sotapanna dan sakadagami pun lahir di 17 alam surga ini. Makanya kan ada testimoni, kesaksian dari Yaka Janawasaba yang
merupakan kelahiran kembali dari Raja Bimbisara. Ketika dia datang kepada Sang Buddha, Yaka Janawasaba ini menyatakan, populasi alam surga meningkat pesat setelah munculnya Sang Buddha Gotama. Ingat, di alam surga ada Biro Pusat Statistik, mensensus yang mensensus jumlah dewa-dewi di sana. Kemudian yang kedua, dinyatakan oleh Yaka Janawasaba bahwa dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha Gotama lebih agung dan lebih cemerlang dibanding dewa-dewi sebelumnya. Kenapa? Karena yang sebelum-sebelumnya itu karena semata-mata berbuat baik saja bisa memperoleh kebahagiaan surgawinya. Yang setelah ada Sang Buddha Gotama berbuat baik plus sudah mencapai kesucian. Makanya lebih agung, lebih cemerlang. Jadi oke. Semua orang yang berbuat baik terlepas dari agamanya apapun bisa masuk surga. Tapi bagi mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha, melaksanakan ajaran Sang Buddha, kedewaannya lebih agung dan lebih cemerlang dibanding yang lain. Ya, jadi ini harus dipahami oleh umat Buddha. Plusnya sebagai umat Buddha. Ya, bisa dipahami. Ya, itu plusnya. Lebih agung, lebih cemerlang. Dewa-dewi yang lain, ya biasa-biasa. Karena berbuat baik saja. Sebagai umat Buddha, plusnya sudah mencapai kesucian, Sotapanna, Sakadagami. Bisa dipahami ya? Nah. Yang ketiga, tujuan hidup kita sebagai umat Buddha adalah memperoleh atau merealisasi padamnya dukkha, di mana samsara itu dihentikan. Tidak mengalami kelahiran kembali, baik itu sebagai manusia maupun sebagai dewa-dewi di surga. Ya, jadi meskipun usia dewa-dewi di surga itu panjang, itu bukan merupakan tujuan tertinggi dalam agama Buddha. Ada tujuan yang lebih tinggi. Kenapa? Padamnya dukkha. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan sebenarnya Bapak Ibu suka baca dan suka simak pada saat katina kalimat-kalimat ini. Tapi kadang-kadang sebagai umat Buddha masih suka bingung kalau ditanya apa tujuan hidup sebagai umat Buddha. Coba buka nih di Kanda Sutta. Ada kan di buku Parita biru, halaman berapa? Nah, 194. Ada nggak kalimat yang mengatakan 3 tujuan itu? Coba dibaca. Manusika ca sampati, dewa loke ca yarati, ya ca nibana sampati. Ada nggak? Ya, jadi itu sudah ada jelas dalam kitab suci. Ada, itu ditegaskan oleh Sang Buddha. Jadi nggak usah bingung. Kalau ditanya lagi ke depan dengan pertanyaan seperti itu, itulah tujuan hidup kita sebagai umat Buddha.
Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bertahap, berproses. Tahapan atau proses itulah yang harus terus kita upayakan. Untuk apa? Mencapai tujuan yang tertinggi. Siapa di sini emang yang buru-buru pengen mencapai tujuan ketiga? Ada? Ada nggak? Yang buru-buru pengen jadi arahat? Ada nggak? Hah? Ada? Jadi kalau ada, saya Bante, sehari berapa jam meditasi? Gak pernah Bante, ngimpi. Ya, jadi kan semuanya proses itu harus dijalani. Setahap demi setahap. Tapi tujuan tertinggi, tujuan utama sudah kita pahami. Yang penting sekarang bagi kita adalah menjalani tahapan proses yang menuju pada tujuan itu. Ya kan? Di targetnya sudah ada. Tujuannya sudah ada. Nah, prosesnya ini yang harus kita jalani setahap demi setahap. Karena pasti hasil itu tidak akan mengkhianati proses yang kita lakukan kan? Kalau sekarang hasilnya sudah kita menjadi tujuan, kemudian prosesnya kita lakukan, pasti kita akan mampu mencapai tujuan hasil itu. Ya, jadi bertahap. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Sambodhisutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 9. Ingat, Anguttara Nikaya kelompok 9. Berarti ada berapa poinnya? Hah? Berapa poinnya? 9. Gak usah bingung kan setiap kali saya menyampaikan khotbah dari Anguttara Nikaya, dari Anguttara Nikaya. Yang lalu terakhir kan bulan apa itu ya? Yang saya ceramah tentang perumpamaan benteng. Masih ingat kan ya? Nagaropama Sutta. Itu kan Anguttara Nikaya kelompok 7. Ya, yang ceramah aja ingat, Bapak Ibu yang ngedenger nggak ingat. Ya, itu kan dari Anguttara Nikaya kelompok 7. Kan poinnya ada 7. Ini Anguttara Nikaya kelompok 9. Ingat, Anguttara Nikaya itu adalah kitab suci agama Buddha yang isinya khotbah-khotbah Sang Buddha yang memuat butir-butir dhamma. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Setiap kelompok memuat suta-suta, khotbah-khotbah Sang Buddha yang isinya butir-butir dhamma sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kelompok 1, ya, semua suta yang ada di kelompok 1 itu isinya 1 butir dhamma. Kelompok 2, semua suta yang ada di kelompok 2 isinya 2 butir dhamma. Kelompok 3, isinya 3 butir dhamma. Sampai nanti kelompok 11 yang terakhir, isinya berarti 11 butir dhamma. Nah, kita ambil 1 suta dari kelompok 9. Berarti butir dhammanya ada berapa? 9. Ya, jadi nanti kalau ke depan saya ceramah lagi, ingetin. Pokoknya dari Anguttara Nikaya kelompok 8 misalkan. Oh, berarti yang akan diuraikan ada 8 poin. Ya, jadi nggak usah bingung. Itu bukunya ada di bawah sebenarnya, di perpustakaan itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak pernah baca. Itulah umat Buddha itu yang menyedihkan. Minim literasi. Ya, minim literasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Sambodhisutta, Sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha saat beliau ada di Wihara Jetawana yang ada di kota Sawathi.
Kita mengetahui ya, di Sawati itu ada 2 wihara besar. Jetawana yang dibangun dan dipersembahkan oleh Anathapindika, lalu Puba Arama yang dibangun dan dipersembahkan oleh Wisaka. Dari 45 wasa yang dijalani oleh Sang Buddha, 25 wasa itu dihabiskan di Sawati. 19 wasa di Jetawana, 16 wasa di Puba Arama. Makanya jangan heran kalau kita ketika membaca sutta, latar belakang keterangan tempatnya itu ada di Jetawana. Kenapa? Paling lama wasa di sana. Ya, termasuk Sambodhisutta ini ada di Jetawana. Manggala Sutta, Jetawana kan? Latar belakang keterangan tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sawati itu ibu kota kerajaan Kosala. Dan Sawati itu kota besar, bukan kota kecil. Makanya di sana kan ada hartawan dan konglomerat Anathapindika. Ya kan? Siapa zaman sekarang yang bisa membangun wihara dengan 54 juta keping uang emas? Ada nggak? Nggak, sekarang emasnya aja udah 2 juta lebih. Ya, itu 1 keping berapa gram itu? Ya. Anathapindika membangun Jetawana itu 54 juta keping uang emas. Wisaka membangun Puba Arama itu pakai perhiasan Mahaladas Pasadana, perhiasan berangkai. Kadang-kadang ada ya perhiasan itu yang dipakai di dada, di depan dada, tapi seperti rencengan begitu. Nah itu Mahalada Pasadana itu. Bisa dicek nanti di kitab suci Wimanawatu. Pernah ada yang ngitung berapa kali berapa gitu lah. Kayaknya kalau diuangkan sekarang itu 900 triliun kayaknya. Ya. 900 triliun kayaknya. Berapa gitu kalau dihitung sekarang. Ada di kitab suci Wimanawatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kota besar Sawati itu. Dari mana taunya? Ya itu kan ada konglomerat-konglomerat. Ya, kemudian juga disebutkan dalam kitab komentar bahwa ketika di zaman Sang Buddha itu orang membutuhkan suatu barang, dia sudah mencari barang itu di kota-kota lain dan tidak mendapatkan barang itu. Begitu mencarinya di Sawati, dia akan mendapatkan barang yang dicari. Ya, dari situ kan kita tahu kota besar ya kan? Kota serba ada. Makanya kenapa kota itu dinamakan Sawati, yang berasal dari kata Saba dan Ati. Saba itu semua, Ati itu barang. Semua barang ada di Sawati. Saya bukan otak-atik digatuk-gatuk ya, sampai batuk. Enggak, ada referensinya. Nanti bisa baca Paramata Jotika, di bawah juga ada bukunya tuh. Ya, saya nggak asal ngomong, saya ada referensinya. Ya, di bawah itu ada bukunya di perpustakaan. Karena kemarin si operator itu nanya-nanya saya, dia mau belajar khotbah katanya. Mana si operator yang laki-laki tadi? Nah, ngumpet dia. Saya lihat ke perpustakaan, ini bukunya ada tuh. Ya. Saat itu Raja Pasenadi bertahta di kerajaan Kosala dengan ibu kota Sawat. Nah, Raja Pasenadi ini juga sama seperti Raja Bimbisara, termasuk penyokong Sang Buddha juga.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ada di Jetawana ini, biku-biku sedang kumpul di aula, di Dhammasala. Sang Buddha keluar dari kuti. Ada yang lagi buka sutanya? Ada? Ya, ini saya pakai bahasa sehari-hari ya, biar jangan sampai terlalu letterlek. Ya kan nggak asik kalau terlalu letterlek ya. Ya, dicerna. Wireless itu kendalanya begini. Apa? Kalau lagi nggak ada orang, koneksi sinyalnya bagus. Tapi kalau banyak orang, dia kan urai gitu. Karena badan kita kan ada listriknya kan. Jadi dia memuai. Benar. Kakak ipar saya pernah ketika nggak ada orang, mic wireless itu 50 meter, connect. Begitu mau dipakai di hari H, orang udah ratusan, nggak bisa nangkep. Terhalang oleh badan kita ini, badan orang-orang itu. Karena kan badan kita ada listriknya. Beneran, ya, ada yang paham elektro kan ya? Jadi kadang-kadang seperti itu kendalanya. Jadi terurai gitu. Apa istilah elektronnya itu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha keluar dari kuti, mendatangi para biku yang sedang berkumpul. Para biku menyiapkan tempat duduk untuk Sang Buddha, memberi salam, memberi hormat, lalu mereka duduk. Sang Buddha mulai membuka percakapan. Beliau bertanya kepada para biku, "Para biku, jika kalian ditanya oleh pertapa dan brahmana lain, apakah yang menjadi penyebab terdekat bagi bantuan-bantuan menuju pencerahan? Apakah jawaban kalian?" Ya, makanya tadi saya mengawali, kalau kita sebagai umat Buddha ditanya apa tujuan hidup kita sebagai umat Buddha, yaitu jawabannya. Nah, sekarang mengikuti apa yang ada di sutta ini. Sang Buddha bertanya kepada para biku, kalau ada pertapa brahmana lain yang bertanya kepada para biku, apakah bantuan-bantuan yang menjadi penyebab terdekat menuju pencerahan, apakah jawaban kalian? Ya, kenapa Sang Buddha menanyakan ini kepada para biku? Dengan latar belakang, kalau ditanya oleh para pertapa dan brahmana lain. Kenapa? Tadi clue-nya sudah ada sebenarnya. Sawati itu kota besar. Itu clue-nya. Sawati itu kota besar. Jadi yang ada di Sawati itu bukan cuma Sang Buddha dan para biku. Para pertapa brahmana lain pun banyak yang menetap di Sawati. Kenapa? Karena kota besar, penduduknya banyak. Sehingga apa? Topangan hidup sebagai pertapa dalam hal 4 kebutuhan pokok mudah didapatkan. Apalagi kalau kita lihat kota serba ada. Berarti kan kemampuan ekonomi orang Sawati itu tinggi. Ya kan? Itu logika sederhana. Ya, makanya kalau kita ke India mengunjungi Wihara Jetawana, ketika kita akan sampai di Wihara Jetawana, kalau kita dari luar mau ke dalam, di sisi kanan jalan itu ada reruntuhan bangunan seperti candi dari batu bata merah. Tapi itu bukan merupakan bagian dari Wihara Jetawana, bukan juga merupakan Wihara Puba Arama. Tapi di situ adalah lokasi kuil, tempat ibadah agama Jain.
Salah satu agama yang juga muncul sejaman dengan Sang Buddha, yang dipelopori salah satunya oleh Niganta Nataputa, kelompok pertapa telanjang. Bisakah tinggal di mana? Sawati kan? Iya kan? Ya, Wisaka kan tinggal di Sawati. Diboyong ke rumah mertuanya. Mertuanya kan pengikut pertapa telanjang kan? Makanya ketika ada biku Pindapata, mertuanya lagi sarapan, dia kan pura-pura nggak lihat. Sampai-sampai Wisaka mengatakan, lewat aja Bante, mertua saya lagi makan makanan basi. Sampai akhirnya mertuanya kan marah. Wisaka disidang ya kan? Tapi Wisaka bisa memberikan alasan yang tepat. Dan dari situlah akhirnya Wisaka mendapat kesempatan untuk mengundang Sang Buddha menerima dana makan darinya. Mertuanya kan ngumpet itu di balik tirai, ngedengerin khotbah Sang Buddha. Akhirnya kan bisa mencapai kesucian Sotapanna kan? Nah dari itulah kenapa Wisaka akhirnya dipanggil dengan nama Migara Mata. Migara itu mertua laki-lakinya, ibu dari Migara. Kenapa? Karena Wisaka mampu melahirkan mertuanya yang tadinya adalah pengikut pertapa telanjang, lahir menjadi pengikut Sang Buddha. Bisa dipahami? Ya. Jadi itu, kenapa Sang Buddha menanyakan ini kepada para biku? Kalau ditanya pertapa Brahmana lain, apa jawaban kalian? Karena Sawati itu bukan cuma ada Sang Buddha dan para biku. Pertapa-pertapa lain, Makali Gosala, Purana Kasapa, Ajita Kesakambala, Niganta Nataputa atau Jaina Mahawira, Sanjaya pun para pengikutnya banyak di Sawati. Karena mudah mendapatkan 4 kebutuhan pokok sebagai sarana hidup sebagai pertapa. Ya, nah makanya kenapa Sang Buddha bertanya demikian. Dan para biku menjawab, Bante, Sang Buddha adalah ayah kami. Kami lahir dari Sang Buddha. Ya, karena lahirnya lewat penasbiskan kan. Nah, mohon kiranya Bante menerangkan apa jawaban dari pertanyaan ini. Ya, jadi para biku itu ketika ditanya, balik bertanya kepada Sang Buddha. Memohon Sang Buddha untuk menerangkan jawaban dari pertanyaan yang muncul dari Sang Buddha sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha lalu mengatakan kepada para biku, jika demikian perhatikan dan dengarkan apa yang akan kukatakan. Ya, jadi mendengar Dhamma itu harus fokus, harus konsentrasi, harus menyimak dengan baik agar kita mampu mengingatnya. Dan setelah kita mengingatnya, kita bisa melaksanakannya. Jadi jangan cuma didengar sambil lalu, ya. Makanya kalau kita baca-baca seperti Dhammapada Atthakatha, kok baru mendengar kalimat Dhamma? 1, 2 kalimat, 3, 4 kalimat sudah mencapai kesucian. Kenapa? Karena memang di satu sisi ada parami yang memang mencukupi untuk bisa mencapai kesucian, di sisi lain ada keseriusan ketika mendengarkan khotbah. Ya kan? Beda dengan kita. Ya kan? Kadang-kadang ngedengerin khotbah sambil main game. Ngedengerin khotbah sambil buka media sosial. Kan jadi nggak fokus, pikirannya terbagi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa penyebab terdekat bagi pengembangan bantuan-bantuan menuju pencerahan? Ingat ada 9 ya. Yang pertama adalah Kalyana Mito, Kalyana Sahayo, Kalyana Sampawaniko.
Ini adalah penyebab terdekat bagi bantuan-bantuan untuk menuju pencerahan. Apa? Sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik, itu penting untuk kita berada dalam jalur tujuan yang benar. Penting. Circle pergaulan kita tuh penting. Untuk apa? Benar-benar kita memahami, punya keselarasan dalam arah, dalam tujuan. Lah kalau circle-nya nggak sesuai, ya bisa-bisa nanti nggak sampai-sampai kita. Bisa-bisa nanti kita melenceng dari arah yang benar. Ya, yang sederhana saja. Di dalam Manggala Sutta, apa perbuatan yang bisa membawa berkah yang pertama? Asewana cak balanang. Janganlah bergaul dengan mereka yang bodoh, yang dungu. Kenapa? Karena kalau kita sudah salah pergaulan, mau enggak perbuatan-perbuatan baik berikutnya yang bisa mendatangkan berkah itu kita lakukan? Gak akan. Ya kan? Gak akan. Mana mau kita menghormat ayah dan ibu? Mana mau kita menyambangi para pertapa? Mana mau kita mendengarkan dhamma? Mana mau kita berdana, melaksanakan dhamma? Ya kan? Kenapa? Karena pergaulannya sudah salah, sudah keliru. Makanya di poin pertama yang penting adalah punya teman-teman yang baik, punya sahabat-sahabat yang baik, punya kawan-kawan yang baik. Ini menopang kita untuk menuju pada tujuan. Ya, circle-nya di wihara harus sama-sama. Ada kesesuaian memahami tujuan hidup sebagai umat Buddha. Ya, kan di dalam Dhammapada juga disebutkan, jika dalam perjalananmu kamu tidak menemukan orang yang bisa menuntunmu atau setara dengan dirimu, lebih baik jalanlah seorang diri. Janganlah bergaul dengan orang yang bodoh. Kenapa? Kan kita masih orang biasa. Kalau seandainya kita masuk ke dalam lingkup pergaulan dengan orang-orang bodoh, kecenderungannya bukan mereka yang kita bawa. Kecenderungannya kita yang akan terbawa. Ya kan? Coba saja berapa banyak anak-anak yang Gen Z yang salah pergaulan. Apa jawaban mereka ketika ditanya? Lingkungan. Di satu sisi mereka juga nggak punya prinsip. Ya kan? Ya, makanya di sini penting Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita ingin mengarah pada tujuan-tujuan yang benar, yang sesuai dengan Dhamma yang 3 tadi, terutama yang tertinggi, ya, kembali lagi, carilah, bersahabatlah, berkawanlah dengan mereka-mereka yang baik. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua, penyebab terdekat bagi bantuan menuju pencerahan adalah bermoral, terkendali dalam aturan, memiliki perilaku dan tempat kunjungan yang baik, melihat bahaya dalam kesalahan meskipun kecil. Punya sila. Nah, ini hari keberapa udah? 15 ya? Menjelang Wesak. Ini tanggal 27, kita Wesak tanggal 12. Berarti benar hari 15 ya? Kan sudah ada himbauan dari Sangga bagi upasaka-upasika untuk melatih 8 sila selama sebulan menjelang datangnya Trisuci Waisak. Berpuasa sekaligus juga bertaraweh. SPD kan taraweh. Ya kan? SPD kan tarawehan kan? Iya, untuk apa? Menyambut hari kemenangan sempurna Sang Buddha Gotama. Ya, dengan apa? Melaksanakan Dhamma
mempelajari Dhamma. Siapa yang atas sila selama sebulan? 1. Ya, padahal himbauannya udah bertahun-tahun disampaikan oleh Sangga. Ternyata umat Buddhanya belum tergerak untuk berpuasa secara agama Buddha. Ya, kenapa? Takut kurus. Nggak bakal, orang atas sila nggak bakal kurus. Lihat aja biku-biku itu. Saya udah 24 tahun nggak makan malam, saya tambah gemuk kok. Iya, nggak usah takut kurus. Ya, cobalah berlatih meningkatkan latihan sila. Karena umat Buddha di zaman Sang Buddha juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk suta-suta, mereka melatih 8 latihan sila ini di hari Uposatha. Iya, di hari Uposatha. Kan ada di Wisaka Sutta, di Uposatha Sutta. Berlatih untuk apa? Meniru perilakunya para samana. Meniru perilakunya para arahat, orang-orang suci. Kadang-kadang bisa juga ditambah menjadi 9 sila. Nawangga Uposatha sila. Apa? Bertekad untuk melatih diri, mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Ada itu di Anggutara Nikaya kelompok 9. Ya, ditambah 1. Nawangga Uposatha sila. Yang ke-9 adalah bertekad melatih diri, mempraktikkan cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Ya, nanti bisa dicek itu. Ya. Nah, kemudian terkendali dalam aturan, benar-benar menjaga. Ya, melihat perilaku dan tempat kunjungan yang baik. Ini ya, kalau lagi atas sila, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya malam ada permintaan puja awamanggala ke rumah duka, habis baca parita, jangan deket-deket sama rombong bubur. Biar nggak ngiler. Ya kan? Mencegah. Ya kan? Tempat kunjungan yang baik. Oke, kita ke rumah duka melakukan kebajikan. Melakukan patidana buat yang meninggal, melakukan penghiburan bagi keluarga duka. Ya. Setelah selesai, yang lain yang tidak atas sila mungkin menyantap konsumsi yang disediakan oleh keluarga duka. Kita yang lagi atas sila, jangan deket-deket dulu. Ya, nanti kan kadang-kadang lupa Bante, habis ditawarin katanya. Gak enak kalau gak nerima. Memang niatnya itu mah pengen makan. Ya, makanya Bapak Ibu yang lagi makan juga kalau lagi ngelihat Bantenya lewat, jangan nawarin. Makan Bante, makan Bante. Malam-malam Bante ditawarin makan. Ya, gak apa-apa Bapak Ibu makan dulu aja, selesaikan. Nanti kalau mau nyapa Bantenya setelah selesai makan. Jangan sambil makan, Bantenya ditawarin, makan Bante. Tapi kalau Bantenya pengen gimana? Ya, jadi selesaikan dulu makannya baru sapa Bantenya. Ya, atau sebelum ngambil kan antri dulu ya. Nah, sapa dulu Bantenya baru makan. Ya. Kemudian melihat bahaya meskipun kecil. Ini kadang-kadang umat Buddha tuh suka merugul. Suka ndablek gitu. Kasih tahu, jangan gitu. Gak apa-apa Bante, kan sedikit, kan kecil jahatnya. Kalau dikumpulin terus jadi banyak. Ya kan? Sudah diingatkan, meskipun kecil harus diwaspadai. Jangan diulangi lagi. Jangan karena kecil dianggap sepele. Lah kalau diulang-ulang terus, jadi banyak, jadi gede. Ya, jadi harus ada kehati-hatian. Ini penyebab terdekat kedua dalam bantuan-bantuan yang menuju pada pencerahan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian,
mendengarkan khotbah yang berhubungan dengan kehidupan pertapaan, sedikitnya keinginan yang berhubungan dengan kehidupan samana. Jadi di sini sebenarnya perlu bagi umat itu untuk melatih diri, ikut latihan samanera, ikut latihan pabaja biku sementara, ikut latihan atasilani. Untuk apa? Biar punya pegangan, arah tujuannya itu jelas. Ikut latihan meditasi 10 hari, ikut latihan meditasi 7 hari, ikut latihan meditasi 3 hari, atau ikut latihan meditasi sehari. Untuk apa? Berlatih wiweka, keterasingan diri. Ya kan? Kemarin meditasi 1 hari. Kan minimal selama 8 jam, kita tidak terlalu banyak mengamati keluar kan? Selama 8 jam, lumayan kita banyak mengamati ke dalam. Kenapa? Karena kan nggak megang handphone. Kalau kita megang handphone, kita kan pasti buka berita, buka media sosial. Ketika kita buka berita, ketika kita buka media sosial, pengamatan kita ke dalam apa keluar? Keluar. Otomatis memberi pengaruh nggak bagi mentalitas kita? Beri pengaruh. Saya semalam dipijit, tukang pijitnya ngasih tahu. Bante sudah tahu berita yang di Bangkalan katanya. Belum, kata saya. Itu lagi viral Bante katanya. Ya ada kasus kan di Bangkalan itu lagi rame katanya. Nggak dengar? Oh payah, updatean biku. Tukang pijit lebih update tuh. Saya dikasih tahu dia juga soalnya. Ya nanti cari beritanya sendiri, tapi itu berita yang menyeramkan, berita yang negatif. Nggak usah dibaca lama-lama, cukup tahu aja. Ya. Kita akan cenderung mengamati keluar. Nah, kita ya ketika kita ikut-ikut latihan, kan kita cenderung mengamati ke dalam diri kita. 8 jam, 3 hari, 7 hari, 10 hari, 2 minggu. Itu penting untuk diikut. Makanya kalau kita ikut retret meditasi, di akhir kegiatan, kan sering ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan setelah ini? Cobalah berusaha luangkan waktu di tahun depan untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Itu kan arahannya kan? Iya. Biar apa? Biar melatih wiweka, keterasi. Banyak mengamati ke dalam. Ya, ini sebab ketiga, bantuan-bantuan menuju pencerahan. Nah yang keempat, membangkitkan kegigihan. Wirya, semangat. Kalau kita bicara wirya, umumnya di suta-suta itu dijelaskan tentang samawayama. Ketika kita bicara tentang samawayama, ada 4 padana di sana. Yang jelek, yang sudah ada, buang. Yang jelek, yang jahat, yang belum ada, cegah, jangan sampai ada. Yang baik, yang sudah ada, teruskan. Yang baik, yang belum ada, munculkan. Tadi sebelum ke wihara mengikuti puja bakti, mungkin Bapak Ibu di kompleks perumahan olahraga dulu. Muter-muter pot club, ya. Biasa karena ada keramaian, ada tukang jajan. Begitu kan? Habis olahraga biasanya langsung makan. Ada tukang gorengan. Tukang gorengannya lagi sibuk. Goreng. Bapak Ibu nyomotnya 4-5 masukin mulut. Begitu selesai, pas bayarnya ngakunya 1. Itu yang jelek yang sudah ada dibuang. Umat Buddha kadang-kadang masih banyak yang suka mancing Bapak Ibu sekalian. Iya, untung pancingan sebelah itu udah jadi rumah. Jadi kalau salah-salah Bapak Ibu habis puja bakti baru minta Panatipata Weramani nanti malah ke situ. Sudah jadi rumah itu kan dulu pancingan tuh. Ya kan? Saya masih ingat itu. Tahun berapa itu? Ya. Masih banyak yang suka mancing. Tinggalkan. Nah, kadang-kadang kan kalau sudah berburu dekat dengan perburuan lainnya ya. Temennya mungkin senangnya nembak. Ajakin,
jangan lakukan. Yang jelek yang sudah ada, dibuat. Jangan dilakukan, jangan dikerja. Cegah. Ini usaha benar. Yang baik yang sudah ada, teruskan. Sudah rutin puja bakti tiap minggu dalam setahun 52 selalu hadir. Teruskan di tahun depan. Jangan sampai bolong. Ya. Sudah sering puja bakti, yang belum ada apa? Belum ikut latihan meditasi. Belum ikut atas sila. Munculkan. Ini usaha benar, ini kegigihan, wirya. Ya, tunjukkan. Ya, kan tadi tujuan tertinggi kan sudah jelas. Ya kan? Tujuan kedua kan juga bisa didapat kalau kita pengen lahir kembali di alam Brahma. Kan bukan cuma sekedar berdana sama sila kan? Tapi harus ada meditasi sampai mencapai jana rupa. Kalau nggak pernah meditasi, gimana mau jadi Brahma? Ya, kalau nggak pernah meditasi, gimana mau mencapai nibbana? Kalau nggak pernah meditasi, gimana nanti kehidupan akan datang jadi manusia kembali yang smart? Ya kan? Itu kan buah dari meditasi. Ya, dimunculkan hal-hal baik yang belum ada dalam diri kita. Ya, nah ini yang keempat. Nah yang kelima, membangkitkan kebijaksanaan. Memahami fenomena kehidupan yang muncul dan lenyap, yang muncul dan lenyap. Kan keseharian hidup kita kan tidak lepas dari fenomena ini kan, ketidakkekalan. Yang kalau kita tidak memahaminya dengan baik, tidak bijaksana, fenomena kehidupan yang muncul ini, yang lenyap ini, yang berjalan terus ini, kita tidak pahami dengan bijaksana, bisa membuat pukulan bagi kita. Berapa orang yang stres ketika fenomena ketidakkekalan ini menerpanya? Ada nggak? Banyak. Usahanya jatuh, tidak bijaksana, stres nggak? Orang tuanya meninggal, tidak bijaksana, stres nggak? Ya, hanya kita berjuang untuk bijak. Ya, mau belajar dhamma, mau melaksanakan dhamma, ini satu kunci yang bisa menuntun kita pada kebijaksanaan. Ya, jadi ketika kita meditasi, tidak cuma mengamati napas masuk, napas keluar, tapi bagaimana ketika kita mengamati napas masuk dan keluar itu ada pemahaman terhadap apa? Ketidakkekalan. Kan nggak mungkin kita narik napas terus nggak dihembuskan lagi. Nggak mungkin kita juga menghembuskan napas nggak ditarik lagi, ya kan? Makanya Sang Buddha kan ketika bertanya kepada para biku, seberapa sering kalian merenungkan kematian, ketidakkekalan? Ada biku yang menjawab, kira-kira menghabiskan satu piring makan bante. Sang Buddha tidak merespon. Menghabiskan setengah piring makanan bante, Sang Buddha tidak merespon. Tapi ketika ada biku yang menjawab, saya merenungkan ketidakkekalan, kematian, seiring saya menarik napas dan menghembuskan napas. Itulah yang dipuji oleh Sang Buddha. Ya, jadi kita harus belajar untuk mengembangkan kebijakan. Nah, yang keenam Bapak Ibu sekalian, mengembangkan persepsi ketidakmenarikan untuk meninggalkan nafsu. Kita punya 6 indria. Indria kita kontak dengan objek indria. Ketika indria itu kontak dengan objek indria, kalau kita tidak punya perhatian benar, nafsu yang belum muncul akan muncul. Nafsu yang sudah ada akan meningkat. Sebaliknya kalau kita punya perhatian benar, nafsu yang belum muncul tidak akan muncul. Nafsu yang sudah ada akan ditinggalkan. Kenapa? Karena perhatiannya benar. Ya, kalau kita tidak hati-hati, ketika indria kita kontak dengan objek indria, nafsu kita bisa meningkat.
Apa misalkan? Pengecap. Ya kan? Pengecap kan? Apa makanan kesukaan Bapak Ibu? Kan kadang-kadang rela jauh-jauh gitu menempuh perjalanan dari Surabaya mungkin ke Malang. Demi apa? Kulineran. Ya kan? 2-3 jam rela, satu jalan, makannya 1 jam di sana, balik lagi 7 jam udah habis waktunya. Ke wihara yang 2 jam gak pernah pergi. Ya kan? Kulineran 7 jam PP, berani pergi. Ya kan? Ke wihara gak pernah pergi, padahal cuma 2 jam. Kita tidak cuma memberi makan jasmani, kita pun harus memberi makan mental kita. Buat apa? Ya itu tadi, siap menghadapi kenyataan hidup yang tidak kekal, yang berubah. Nah kalau kita tidak pernah memberi makan mentalitas kita, ketika terjadi perubahan, terpukul kita. Ya, nah kalau kita melekat sangat kuat terhadap makanan, sebenarnya di dalam ajaran Sang Buddha sudah diajarkan apa? Ada objek perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Yang mungkin secara pemikiran kita, ini makanan kesukaan saya, favorit saya, harus dimakan banyak-banyak. Gimana caranya untuk mengurangi agar tidak terlalu melekat kuat? Ketika sudah dapat makanan itu, makan, masukin mulut, kunyah minimal 40 kali. Setelah itu lepehin lagi, makan lagi, masukin ke mulut. Berani nggak? Hah? Padahal kan itu jigong-jigong kita. Masa kita nggak berani? Ya untuk apa? Mengurangi gitu. Konsumsilah secara wajar, jangan berlebihan. Ya kan? Karena sesuatu yang berlebihan meskipun bermanfaat, itu bisa menimbulkan penyakit. Ya kan? Hobi makan durian 10 butir habis sendirian, semaput. Panas. Ya kan? Panas itu. 10 butir utuh, bukan 10 nyamplung. Kalau di Sunda namanya, kalau satu ini tuh nyamplung. Kalau di Jawa apa namanya? Nah, biji itu kan. 1 biji gitu. Ya. Jadi berlatih untuk mengembangkan persepsi ketidakmenarikan. Itu sebagai satu contoh saja yang sederhana. Ya, belum lagi mungkin kita cenderung senang mendengar musik yang merdu, ya, yang kadang-kadang karena nggak pengen orang lain denger, kita cocok kuping kita itu. Ya, kita dengerin sampai berapa desibel itu. Iya, saya waktu periksa di rumah sakit Seci itu kan, periksa jantung, ternyata jantung itu ketika sebenarnya bunyinya kenceng itu. Iya. Saya tanya, ini berapa desibel dok? Paling 3-5 desibel Bante. Loh sekenceng ini ya dok? Duk, 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 duk gitu. Apalagi kalau kuping kita kapasitasnya berapa desibel? Pengeras suara kan diizinkan 50 ya sampai 100 desibel ya. Kalau lebih dari itu kan wah, bahaya. Ya, harus hati-hati. Ya, jadi untuk mengurangi meninggalkan nafsu, kembangkan persepsi ketidakmenarik. Yang ketujuh, cinta kasih dikembangkan untuk menghilangkan niat buruk. Kecenderungan niat buruk itu muncul kalau kita ketemu orang yang kita tidak sukai. Ya kan? Niat-niat jahat tuh pasti, wah, pengen nyelakain, pengen nyakitin. Kita pernah sekolah SD kan ya? Ketika kita punya teman-teman sekolah SD, pasti kita pernah kelahi sama orang itu kan? Yang namanya anak SD, ya kan?
Dan kadang-kadang kita manggil dia namanya apa nama bapaknya. Ya, sampai gede kalau kita ketemu yang dipanggil nama dia apa nama bapaknya. Nama bapaknya. Padahal saat itu dia lagi sama bapak-bapak. Yang dipanggil nama anaknya apa nama bapaknya. Kan niat jahat yang berlangsung terus kan. Iya. Ya, ubah. Sudah dewasa, jangan kayak anak SD. Ya ketemu temen setelah sekian lama nggak jumpa, ya panggil nama aslinya baik-baik, jangan pakai nama bapaknya. Celaka kalau kita panggil anaknya, ternyata di situ dia lagi sama bapaknya. Ya, kembangkan cinta kasih. Ya salah satunya dengan memanggil namanya secara baik-baik. Ya untuk apa? Menghilangkan niat jahat. Karena biar bagaimanapun, ya dia pernah menjadi sahabat kita. Yang pasti, ya kan umumnya kalau kangen itu muncul setelah lama nggak ketemu ya. Apalagi sama teman sekolah 6 tahun di SD bersama-sama bareng-bareng, bolos bareng, ya kan? Nyontek bareng, aku pada ngangguk. Ya, jadi kita harus kembangkan cinta kasih. Yang kedelapan, anapanasati, perhatian pada pernapasan dikembangkan untuk memotong pemikiran-pemikiran. Pikiran liar. Itu membuat kita gelisah. Ya, pikiran liar membuat kita gelisah. Nah, untuk menghentikannya, arahkan perhatian pada pengamatan terhadap napas masuk, napas keluar. Untuk apa? Memotong pemikiran-pemikiran liar ini. Begini, sudah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang daftar untuk hadir ikut ITC? Ada? Nggak ada? Atau ikut asadanya nanti? Atau kalau kita mau pergi, besok mau pergi, malam ini kita tidur, bisa tidur nggak? Pasti gelisah kan? Nggak bisa tidur. Mikirin, ya. Nah, untuk itu pikiran liar itu harus dipotong. Dengan apa? Mengamati napas masuk, napas keluar. Coba perhatikan di media sosial, gimana mereka-mereka yang adalah anggota TNI tidur, bisa tidur. Meskipun ada di rawa, meskipun ada di tempat yang kotor, meskipun ada di barak. Apa yang dilakukan? Ngamatin napas kan? Itu sudah dikembangkan. Anda di zaman Sang Buddha. Dipakai sampai hari ini. Tapi kita umat Buddha nggak pernah pakai. Pikiran liar dibiarin aja. Akhirnya kita makin suram. Ya, ada itu dipakai. Ngamati napas. Masuk, keluar, masuk, keluar. Itu yang ke-8. Nah, yang ke-9 yang terakhir, bantuan penyebab terdekat untuk mencapai pencerahan adalah persepsi ketidakkekalan dikembangkan untuk melenyapkan keangkuhan aku. Karena persepsi anicca akan membuat persepsi anatta menjadi stabil. Persepsi anicca akan membuat persepsi anatta menjadi stabil. Tidak ada aku kan sebagai entitas. Yang ada adalah elemen-elemen, komponen-komponen. Kita bisa menyebut itu sebagai jam dinding. Karena ada paduan dari elemen-elemen yang membuat itu menjadi kita sebut sebagai jam kan. Ada jarum menit, ada jarum jam, ada jarum detik, ada angka, ada mesin, ada casing, ada kaca. Satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau itu diurai, mana yang namanya jam? Kan nggak ada. Demikian pula dengan diri kita. Tidak ada aku sebagai entitas yang kekal. Kita tidak lepas dari paduan unsur-unsur yang membangun sehingga kita bisa disebut si Budi, si Ucok, siapa. Karena ada paduan unsur-unsur yang membangun. Kalau kita memahami ini dengan baik, kita mengurangi ego keakuan kita. Siapa yang ceramah?
Hah? Siapa yang ceramah? Bisa ceramah kan ada yang mendengar ya kan? Kalau saya ngomong sendirian, dan nanti security di depan bisa bawa saya ke rumah sakit jiwa. Ya kan? Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga apa? Proses kebajikan ini bisa berjalan. Ada yang bicara, ada yang mendengar, ada sarana prasarana lainnya yang menunjang. Sehingga apa? Kita bisa melakukan kebajikan. Itu mobil siapa? Nggak ada aku, Bante. Hati-hati diambil orang nanti. Secara konvensional kita harus mengakui, tapi secara dhamma tidak ada entitas yang ajak. Itu mobil siapa? Mobil saya, Bante. Ya. Jangan mobil aku, Bante. Gak ada yang punya selain diriku. Sudah lain nanti konteksnya. Ada keakuan, ada kesombongan di sana. Ya, jadi harus bisa membedakan. Secara konvensional kita harus bisa mengakui itu sebagai milik kita, sebagai barang kita, tapi tidak dilekati. Tidak dikukuhi sebagai sesuatu yang sifatnya ajak. Pasti berubah. Ya. Tapi secara dhamma harus kita pahami bahwa tidak ada aku. Kenapa? Yang ada adalah paduan. Ya, coba kita telaah. Di dalam Anatalakkhana Sutta Sang Buddha mengatakan, kalau memang ada aku, maka aku bisa mengatur diriku. Bisa nggak kita mengatur diri kita? Hah? Bisa nggak kita mengatur diri kita? Rambut jangan ubanan. Bisa nggak? Hah? Atau minimal sekarang, tadi mulai puja bakti, jam 8:30, sudah hampir 2 jam duduk. Kaki jangan kesemutan. Bisa nggak? Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada aku dalam diri. Wajar, tubuh kita kan terbangun dari unsur-unsur. Sekian lama kita duduk, pasti ada rasa pegel, kesemutan, dan sebagainya. Kita berubah. Ya, jadi harus kita pahami. Ya, tidak ada yang ajak, tidak ada yang. Ya, pikiran, perasaan, kesadaran kita berubah nggak dari tadi sampai sekarang? Hah? Berubah. Tadi mungkin senang-senang ke wihara, saya puja bakti, wih saya bisa dengar ceramah, wih saya bisa meditasi. Ceramahnya lama amat nggak kelar-kelar. Ya, itu yang ke-9. Jadi persepsi ketidakkekalan dikembangkan untuk melenyapkan keangkuhan aku. Nah, ini di dalam Sambodhisutta. Inilah sahabat terdekat untuk bantuan-bantuan bagi pengembangan yang menuju pada pencerahan. Ya, jadi kita harus berupaya melakukan proses tahapan demi tahapan agar kita mengarah pada tujuan. Tujuannya kan 3 tadi ya, ingat kembali lagi. Lahir kembali jadi manusia, memperoleh kebahagiaan surgawi, dan yang tertinggi adalah memadamkan penderitaan mencapai nibbana. Ya, di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan, anawasuta citasa anawahata cetaso. Punya papa pahinasa nati jagarato bayang. Orang yang pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian yang telah mengatasi baik dan buruk, maka dalam diri orang yang selalu sadar seperti itu tidak ada lagi ketakutan. Ya, semoga apa yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan, keyakinan, dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Semoga kita selalu berlindung pada Buddha Dhamma Sangha hingga tercapai padamnya duka. Sekian, terima kasih. Sabesata Bons Vitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.